Bedanya Rasulullah SAW dengan Nabi Musa. Kalau Rasulullah mau naik ke Sidratul Muntaha, bermuajahah langsung dengan Allah, mau buka terompah, Jibril katakan jangan dibuka, bawa dia naik. Dipersilahkan sama terompahnya untuk naik ke langit ketujuh, berhadapan dengan Allah dengan 70 hijab, bermuajahah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa alaihissalam. Makanya kita ini beda. Kalau kaum Nabi Musa beda sama umat Rasulullah. Kaum sama umat itu berbeda. Kalau kaum itu hanya nabinya yang berdakwah. Kalau umat itu nabi dan umatnya juga ikut berdakwah. Karena kemuliaan umat ini ada dalam dakwah. Maka Nabi Musa membuka terompahnya. Setelah dibuka, kemudian Nabi Musa melanjutkan perjalanan. Dia naik dengan pelan. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Beliau mendengar suara. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku akan memberimu satu pelajaran. Dan ingatlah, dengarkanlah apa yang akan aku wahyukan kepadamu, wahai Musa. Maka langsung diam Nabi Musa, dia tawajuh mendengarkan kalimat apa, wahyu apa yang mau diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ternyata Allah firmankan, sungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li zikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Menyembah Allah itu bukan hanya dengan salat saja, tetapi minum dengan tangan kanan ini termasuk ibadah. Masuk WC dengan sunnah Nabi, ibadah. Tidur dengan cara sunnah Nabi, ibadah. Itulah bentuk-bentuk penyembahan kita kepada Allah. Masuk masjid dengan kaki kanan, itu juga bentuk ibadah, penyembahan kita kepada Allah. Penyembahan itu artinya penghormatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Mendirikan salat beda dengan mengerjakan salat, yaitu dengan berjamaah. Maka Nabi Musa kemudian diperintahkan untuk mendirikan sholat li zikri, untuk mengingat. Jadi selama 5 kali dalam sehari kita melatih diri kita mendatangi masjid, itu adalah bentuk realita atau realisasi daripada kita ini mengimplementasikan atau mengaktualisasikan atau menyatakan diri kita ini bahwa kita ini belajar mengingat Allah 5 kali dalam sehari. Latihannya. Makanya kalau kita nerima ilmu zikir, saya sudah nerima Qadariyah, Naqsabandiyah, itu untuk melatih hati kita berzikir supaya tetap ingat kepada Allah. Karena itu senjata kita, zikir ini. Mau pergi perang nggak punya senjata, kira-kira gimana? Mati konyol. Tapi sekarang banyak orang punya senjata, enggak mau perang. Kira-kira bagaimana? Sama-sama konyolnya. Nah. Zikir kita pinter. Saya nerima di Getap, bai'ah di sana. Pikir, melatih diri zikir ini apa? Membuktikannya dengan panggilan Allah. Membuktikannya dengan panggilan Allah. Jangan sampai kita ditipu setan. Berzikir di rumah asik sendiri, pas azan nggak mau datang, padahal yang dia ingat itu adalah Allah. Dipanggil oleh Allah nggak mau datang. Seperti orang punya senjata nggak mau perang, nekat pergi perang nggak punya senjata, sama-sama konyol. Sila baik, semangat, mari kita perang, hadapi musuh dengan la ilaha illallah. Menurut kan?
Tapi begitu tampil di lapangan nggak punya senjata. Itu ibaratnya orang itu hanya Allah, tapi di dalam masjid main-main. Nah, ini ibaratnya seperti orang yang perang enggak bawa senjata, ditipu oleh setan. Ada lagi senjata ini cukup dari jarak 10 meter sudah kena, cukup tertijuk langsung mati. Lagu undek bani lalu perang. Dia punya senjata banyak, tapi enggak mau perang. Lagi dan lagi, ini adalah kekonyolan. Itu jadi solat itu adalah untuk melatih zikir kita, supaya dengan zikir kita mengingat Allah di dalam solat, dan dengan solat kita mengingat Allah di luar solat.